kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Toh, semua sudah jelas. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan banding atau apalah namanya. Yang jelas, biarkan dulu saya bicara tentang apa saja. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim, atau bagi siapapun. Saya tidak peduli. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW, seorang babu. Ya, memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dalam struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Inilah saya, Sumara. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjelati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Sedari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup, membuat saya takut dengan bisikan-bisikan dan tatapan curiga mereka. Pernah di suatu hari, Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, perhatikan terlebih dahulu. Kalian semua tahu pembunuhan para jenderal ini? Ya, pembunuhan para jenderal ini dilakukan oleh sekelompok orang kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iya, kamu dibilangin kok gak percaya. Waktu itu bapaknya si Sumara sedang wiridan di Langgar. Lalu tiba-tiba datang 2 orang tentara menyeret bapak si Sumara. Diikuti Pak Lurah dan disaksikan oleh warga sekampung. Makanya kamu semua gak usah berteman sama si Sumara. Nanti ikut-ikutan diciduk. Malu sekali. Mendengar itu, hati saya sakit, nyeri sekali. Malamnya saya bertanya kepada Simba, Mbah, apa iya Bapak itu PKI, Mbah? Bukannya Bapak hanya terus kelapa. Bapakmu itu orang lugu. Memang bukan karena derasnya. Bencana itu bermula ketika bapakmu jadi kusir andong. Sebagai kusir andong, bapakmu tentu mengantarkan siapa saja yang membutuhkannya. Pernah di suatu malam, bapak menghadap Denwasta
kedua orang temannya, ke rumah, melihat Simbo yang sedang membuat kue. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kamu. Bapakmu itu orang bodoh, makanya mudah sekali diperdaya. Kata siapa? Kata siapa bapakku PKI? Kata siapa? Kata siapa Sudirman PKI? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Harusnya Bapak nggak usah teres kelapa. Nggak usah ngusir Andong. Nggak usah setor gula ke Denwasto. Lihat akibatnya. Lihat. Saat Denwasto kena ciduk, Bapakku ikut-ikutan diciduk. Bahkan sampai sekarang Simbah, Simbo, Yudasri, dan Kang Rohiman tak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangannya terus mengikuti sepanjang hidup saya, membuat saya takut mendengar, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Lalu selepas madrasah, ekonomi Simbo tidak mengizinkan saya untuk terus sekolah. Meski nilai ijazah saya begitu bagus, saya tidak ingin sebodoh Bapak, Simbah atau Simbo. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang, pendidikan dapat melepaskan diri dari keterjempitan. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bicara di kelas. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangen, diferensial. Saya hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan dikotil dan monokotil. Saya hafalkan Undang-Undang 45, mulai dari pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayatnya, hingga ke titik komanya. Dan yang paling saya ingat adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begini, begitu. Kenyataannya semua menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar bubar. Pilihan pekerjaan yang layak hanya jadi budak. Bekerja dari subuh hingga larut malam. Mulai dari memasak, mencuci, mengelap lantai, bahkan pernah hingga memanjat ke atas genting. Biarpun susah payah, saya terus sekolah agar jadi lebih baik. Saya bangga ketika dapat mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak di sekolah. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdepak dari pintu sana ke pintu sini, terjegal karena bayangan Bapak yang terus mengutip sepanjang hidup saya. Bapak, di mana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Kalau benar Bapakku bersalah, lantas apa ia aku, Simbah, Simbo, Yudasri, dan Kang Rohiman harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, seperti sampah terdepak di negeri sendiri. Pada satu kesempatan, saya bekerja
kabupaten. Tentu saya senang sekali. Pekerjaan itu tidak terlalu melelahkan. Meskipun pada hari-hari tertentu saya juga harus melembur hingga larut malam. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam, saya tak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tak mungkin membumikan impian menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Saya ingin pergi jauh. Saya ingin lari, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguntit saya. Sampai akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syaratnya saya penuhi, mulai dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali yang terkait. Saya tahu, saya paham memang begitu caranya. Termasuk juga saya jadi paham betul bahwa menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya jadi cepat beres. Mengapa tidak saya sadari sejak dulu bahwa segalanya akan jadi lebih mudah dengan selipan-selipan itu? Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi budak di negeri orang, kosinus, tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi neon menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain pel, Heru pidato jadi pembelahan majikan, dan 13 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang katanya subur makmur gemari malah jenawi lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mana yang katanya harum melati, kupu-kupu emas, hutan tropis? Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya tentang pribadi bangsa Indonesia yang katanya adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong? Mana? Segalanya dapat saya beli dengan uang. Di negeri sendiri saya jadi rakyat selipan, setengah gelap, tak boleh mendongakkan wajah. Di negeri sendiri saya dikutipkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang saya jadi budak, menjual impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis pahit getir masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya. Nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu majikan itu mendekati saya, mendorong saya memberontak. Tapi tangan kiri dan tangan kanan sudah tidak bisa digerakkan. Saya menyepak-nyepak, pergi. Tapi lagi-lagi kedua kaki saya ditahan. Saya menjerit ketakutan.
saya. Sekujur tubuh saya sakit. Saya diperkosa. Saya diperkosa. Seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya diselipkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang saya masih saja dimelatakan? Tidak. Saya harus melawan. Meraih pisau. Kemudian saya tancapkan mata pisau itu ke jalan hatinya. Majikan itu saya bunuh. Majikan itu saya bunuh. Saya sadar, saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya sendiri. Karena persoalannya akan jadi jauh lebih rumit. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya sendiri dapat membela saya? Seorang Suliman, meski tidak logis di PKI-kan, tapi jika membelanya adalah ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang menepis ketakutan untuk membelanya. Saya tahu itu, karena saya orang Indonesia. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah binti Suliman. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Hidup saya penuh ketakutan. Dan sekarang saya harus berani, karena hidup dan mati adalah dua sisi kepinasan